do we Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi satu tugas mata kuliah, yaitu Pancasila, dengan dosen pengampu Hasan Nansa MPD. Perkenalkan, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Muhammad Yahya dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Baik, jadi saya di sini ingin menyampaikan sesuatu dan menjawab pertanyaan dari Bapak. Itu ada 4, ya kan? Jadi saya bakal langsung saja menjawab pertanyaan yang pertama tentang apa yang saya pelajari dari wawasan Nusantara. Baiklah, karena saya dapat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya bakal menyampaikan mungkin beberapa hal terkait dengan Nusa Tenggara Timur yang sudah saya pelajari dan yang sudah saya ketahui. Jadi Provinsi Nusa Tenggara Timur itu adalah sebuah provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Nusa, dan selain itu Nusa Tenggara Timur itu mempunyai ibu kota dong pastinya. Jadi ibu kota Nusa Tenggara Timur itu ialah Kupang, ya, atau kota Kupang. Provinsi ini itu dibagi menjadi 21 kabupaten dan 1 kota, yang mana 1 kotanya tadi itu adalah kota Kupang. Dan 21 provinsi itu pun saya bakal menyebutkannya, yaitu yang pertama itu ada Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Lembata. Selain itu juga ada Kabupaten Sika, ada Kabupaten Ngada, ada Kabupaten Manggarai, ada Rotendao, ada Manggarai Barat, ada Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, ada Kabupaten Nageko, ada Kabupaten Manggarai Timur, ada Kabupaten Saburai Jua, dan kabupaten terakhir ada Kabupaten Malaka, dan 1 kotanya tadi yaitu kota Kupang, ya. Selain itu Provinsi Nusa Tenggara Timur itu pastinya mempunyai batasan wilayah secara geografis maupun apapun itu. Jadi batasan wilayahnya itu di utara yaitu adalah Laut Flores dan juga Pulau Sulawesi. Selain itu di batasan timur itu seperti Timur Leste, Provinsi Maluku, dan juga Laut Banda, ya. Terus di bagian selatan ya, itu ada Samudra Hindia, Laut Timur, Laut Australia. Oke, selain itu di bagian barat itu ada Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, ya. Saya juga menyampaikan sedikit, ya, ada beberapa tempat wisata
di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Contohnya ada Pulau Komodo ya, dimana di Pulau Komodo ini basic komodo pastinya. Selain itu ada juga Danau Kalimutu di Flores, yaitu danau dengan 3 warna ya. Ada tiga kawah maksudnya, dengan warna yang berbeda-beda secara ya bisa kita artikan ya 3 warna. Terus juga ada Gunung Mutlis ya di Timur Tengah di bagian selatan tapi. Terus juga ada Sanwana Santa di Larantuka ya. Terus juga ada rumah adat Pasio di Pulau Sumba. Terus ada air terjun nih, ada air terjun menarik kan, ada air terjun Walimarang di Sumba Timur ya. Ada penyelaman juga, destinasi wisatanya ini sangat banyak di Pulau Alor. Ada pantai juga nih, pantai Nambarela itu di Rotendao. Terus juga ada pantai Pink, pernah pantai Pink, nah itu di Padar. Terus juga selain itu juga ada Taman Wisata 17 di Pulau Riau ya. Terus juga itu di Kabupaten Ngada BTW. Terus juga ada Taman Wisata Air Panas. Ada Taman Wisata Air Panas Mengeruda namanya, Mengeruda Soa Bajawa di Kabupaten Ngada. Banyak banget. Terus ada tradisinya juga nih, ada tradisi berburu paus di Lembata, ada rumah adat Wai Rebo di Manggarai, ada kampung adat Dena di Bajawa, dan berbagai atraksi atau kegiatan yang memiliki nilai wisata. Oke, lanjut. Selain itu Pulau NTT ini Provinsi NTT ini itu memiliki luas ya sekitar 47.931,54 km persegi ya, dengan populasi nih, ada populasinya. Populasi di Provinsi NTT ini itu totalnya mencapai 5.675.701 populasi 1 juta jiwa ya. Selain itu mereka juga ada agamanya nih di Provinsi NTT, dan agamanya itu sekitaran ini saya mengambil dari sumber di Wikipedia ya. Jadi saya mengutip dari Wikipedia. Jadi agamanya itu kebanyakan Kristen ya, Kristen sekitar 90-an persen lah, 90, sekian. Kalau disebutkan ya 90,56% itu agamanya Kristen, sekitar 53% itu Katolik, dan 36% itu Protestan. Sedangkan Islam itu sekitar 9% atau 9,25% Islam. Dan juga ada agama Hindu juga sebenarnya di NTT ini, cuman tidak sebanyak Kristen dan juga Islam, karena mayoritasnya ya agamanya Kristen gitu. Hindu ini sekitar ya dikit lah, 0,018% itu agama Hindu. Selain itu juga memiliki agama Buddha juga nih di sana, cuman ini persentasenya paling dikit gitu, yaitu sekitar 0,01% ya, sungguh dikit banget kan. Ada lagu daerah ya, ada lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur banyak, contohnya kayak Potong Bebek Angsa ya, anak kambing saya gitu, anak kambing saya. Terus juga yang terkenal yang bahkan dijadikan lagu senam itu ada Gemu Pamire gitu ya. Gemu Pamire itu lagu yang khas banget karena saya SD itu, lagu itu jadikan sebagai senam. Selain itu rumah adatnya sudah saya sebutkan ya, tapi saya bakal sebutkan lagi. Jadi rumah adat di NTT ini yang paling terkenal itu ada Musa Laki ya lah, rumah adat Sao Atana Mosa ya. Terus Laki Tanah dari Timor di Kabupaten Timor, dan juga senjata tradisionalnya itu ada sundu ya. Dan juga ada flora atau tumbuhan resmi ya, tumbuhan yang yang paling banyak di NTT gitu ya, bukan paling banyak sih, lebih tepatnya kayak khasnya itu ada tanaman cendana ya.
Terus juga kalau untuk apa sih namanya, kalau untuk hewannya atau ya hewan binatangnya itu yang khusus yang cuman ada di NTT, yang di lain-lain tidak ada, karena ini salah satu hewan yang sangat langka yang di dunia ya, yaitu komodo, berada di pulau Komodo. Nah itu hewan yang benar-benar telah. Oke, jadi mungkin itu yang saya ketahui. Mungkin sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi saya tidak sebut karena durasinya juga. Jadi ya itu, saya bakal lanjut ke soal kedua. Jadi sini saya bakal menjawab soal pertanyaan nomor 2, yaitu NKRI itu kan luas dengan tradisi dan budaya yang berbeda di setiap daerahnya. Jadi setelah Anda mempelajari wawasan Nusantara dan membahas daerah Anda, hal baru apa saja yang Anda ketahui? Oke, baik, di sini yang saya ketahui ya tentang di NTT itu banyak sih tradisi budaya ataupun lain-lainnya. Salah satunya khususnya untuk makanannya ya. Jadi tradisi atau budayanya di sana. Jadi mereka tuh buat mengawetkan makanan tidak memakai zat-zat kimia seperti zaman sekarang lakukan. Jadi mereka tuh memakai suatu bahan alami, suatu cara lah intinya. Ada suatu cara yang dinamakan sei, daging asap. Ya, ini merupakan salah satu cara buat mengawetkan daging sapi dengan cara pengasapan. Jadi daging yang diasapi tersebut itu dinamai sei ya. Itu tadi. Jadi itulah mereka melakukan ini agar si daging tersebut itu masih bisa dikonsumsi dan bisa bertahan lama, makanya mereka mengasapkan daging tersebut. Di sini bilang ya pengawet alami ya, itu salah satu tradisi dari mereka. Ada lagi tradisi dari mereka ya, yaitu ada namanya upacara Bijalungu Hiupana. Apa itu Bijalungu Hiupana? Jadi Bijalungu Hiupana ini itu upacara adat yang biasanya diselenggarakan oleh warga Wano Kaka ya. Jadi warga Kaka ini terdapat di Kabupaten Sumba Barat ya. Jadi Nusa Tenggara Timur. Biasanya ini dia setiap tahun gitu. Setiap biasanya di akhir Februari ya. Tapi tanggal pastinya ditentukan oleh suatu pemimpin spiritual dalam tanda kutip ya, mungkin bisa dibilang kepala suku gitu ya, yang bisa melihat tanda-tanda alam gitu, karena mereka mempercayai hal tersebut. Itu unik sih. Selain itu juga ada namanya ritus pasola. Apa tradisi apa ini? Jadi ini adalah upacara ritual masyarakat ya, upacara ritual masyarakat yang menganut kepercayaan Merapu di Sumba ya, di Sumba bagian barat lebih tepatnya, untuk merayakan musim tanam padi. Jadi mereka tuh kalau pengen menanam padi, mereka tuh melakukan ritual ini, upacara adat tersebut yang namanya ritus pasola. Ini unik tradisinya ya, dan saya baru tahu. Jadi mereka merayakan gitu sebuah ritual yang ya menghormati si Merapu, mohon pengampunan. Mereka di upacara tersebut juga mohon pengampunan, kemakmuran, dan juga hasil panen yang melimpah. Jadi mereka melakukan hal tersebut tuh agar itu tadi, biar mereka mendapatkan hasil yang melimpah, permohonan ampunan gitu ya. Dan juga upacaranya itu juga di bulan Februari juga, sama seperti upacara yang sebelumnya. Biasanya di daerah Lamboya dan juga Kodi gitu ya. Dan juga pada bulan Maret itu biasanya beda lagi diselenggarakannya itu ada di Gaura dan juga Warautu Kakak ya, Wanu Kakak. Nah itu perayaan puncaknya itu sekitar 6 sampai 8 hari setelah bulan purnama.
bulan purnama ya, bukan bulan pertama, bulan purnama. Jadi pada pajak ya sebulan bulan purnama. Oke, di itu yang saya ketahui cukup itu sih. Selain itu juga ada yang namanya kesenian nih, kesenian tari bonet. Di kesenian tari bonet ini selalu hadir nih dalam kegiatan-kegiatan adat ataupun tradisi suku Dawan ya di NTT. Tarian ini nyaris selalu ada nih di setiap kegiatan ataupun peristiwa adat masyarakat Dawan seperti upacara kelahiran, pernikahan, kematian, pembangunan rumah, pemohonan, bahkan sampai permohonan hujan ya. Selain itu juga ada sudah mungkin 3 itu aja dulu yang saya ketahui ya, yang saya bakal sampaikan. Selanjutnya saya bakal menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan yang ketiga yaitu berikan pandangan Anda terkait keistimewaan ya, terkait keistimewaan daerah yang Anda pelajari dibanding dengan daerah lainnya. Oke, baik. Jadi NTT ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, itu memiliki banyak keunikan ya, memiliki alam kekayaan alam yang melimpah gitu ya. Di Provinsi Tenggara Timur ini banyak keistimewaannya. Contohnya aja nih, NTT ini juga terkenal sebagai provinsi yang toleransinya tinggi ya, tinggi. Karena tahu nggak apa, jadi NTT itu juga terkenal, sebutan lainnya itu dikenal sebagai Nusa Terindah Toleransi. Kenapa disebut kayak gitu? Karena ya masyarakat di sana itu hidupnya rukun, tekun gitu ya, toleran antar umat agama, bangsa gitu ya, antar suku, bangsa dan lain-lain. Dia itu. Dan juga nih pada tahun 2022 nih NTT nih dinobatkan sebagai provinsi yang paling toleran ya di Indonesia. Sungguh itu merupakan suatu keistimewaan yang orang NTT ini benar-benar toleransinya tinggi ya, sangat bertoleran. Selain itu, rumah adat NTT ini juga memiliki beragam macam rumah adat ya, yang mencerminkan variasi budaya dan juga tradisi masyarakat setempat. Jadi ya setiap itu berbeda gitu, nggak kayak mungkin yang lain kayak gini sama, tapi kalau di NTT itu berbeda ya. Jadi setiap rumah itu mencerminkan dari sang pemilik itu sendiri gitu. Terus juga tradisinya di NTT ini juga unik-unik seperti yang saya sebutkan tadi ya. Dan selain itu juga ada makanan khas nih, seperti makanan khas yang saya sebut tadi, yang seperti sei asap gitu ya, sei daging asap. Itu benar-benar itu menjadi ciri khas dan menjadikan keistimewaan gitu ya. Juga ada nih namanya potensi alam. Kalau potensi alam kita nggak usah membicarakan, karena kita tahu sendiri lah ya, cari di internet itu pasti sudah banyak banget nih yang membahas tentang NTT ini. Karena ya istimewaan alam, orang-orang di rata-rata di bagian timur itu memiliki namanya kekayaan dan alam yang luar biasa. Contohnya yang seperti air terjun Tangewu ya, terus Danau Kalimutu yang saya sendiri aja benar-benar takjub karena ada 3 kawah, tapi tiga-tiganya itu memiliki warna yang berbeda-beda, bahkan bisa berubah-ubah. Itu istimewa banget. Selain itu juga ada satu akademik nih, ini juga satu akademik yang di daerah lain itu tidak punya, yaitu satunya adalah Komodo. Itu menjadi keistimewaan yang luar biasa bagi provinsi NTT ya. Selain itu juga di NTT ini juga surga bagi para penyelam ya, karena terumbu karang juga salah satu yang terbaik ya di Indonesia, karena ya memiliki julukan kota karang. Contohnya karena kota Kupang nih jadi julukan kota karang gitu. Jadi terumbu karang yang benar-benar ikonik, benar-benar yang berbeda dari yang lain. Mungkin secara oke lah, tapi maksudnya di sini
keindahannya, pelestariannya warga sekitar tuh benar-benar, jadi itu memiliki nilai plus tersendiri lah bagi pulau NTT tersebut. Jadi menurut saya itulah keistimewaan yang bisa saya sampaikan. Selebih dari itu mungkin jauh lebih banyak lagi yang belum bisa saya sampaikan, tapi ya setidaknya saya cuma bisa menyampaikan itu. Oke, selanjutnya saya bakal jawab pertanyaan keempat. Berikan saran dan pemikiran Anda untuk pengembangan daerah yang Anda bahas. Jadi untuk pengembangan yang saya bahas di NTT ini masukan saran dari saya ya, itu bisa saja kan berfokus pada potensi maritim dari NTT, karena NTT ini kan memiliki garis pantai yang panjang nih dan juga kaya akan sumber daya laut, tentunya ya terumbu karang, pengembangan sektor perikanan ya, pariwisata bahari dan juga energi laut itu dapat meningkatkan ekonominya. Terus yang kedua itu ada investasi pada infrastruktur ya, seperti kayak pembangunan infrastruktur ya, pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalan ya, karena jalan ini masih kurang banget gitu, tapi ada juga, dan bisa juga membangun pelabuhan ya, infrastruktur di lautnya itu harus ditingkatkan. Intinya infrastrukturnya. Terus yang ketiga itu kita bisa dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat gitu, dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat ini, kita bisa nih dalam proses pembangunan ya, yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaatnya. Terus yang menurut saya sangat penting ya di NTT ini itu adalah pada menurut saya itu SDM mereka ya, karena SDM di NTT ini kurang banget, karena ya pendidikan di sana itu sangat tertinggal gitu, karena NTT ini tercatat sebagai provinsi di Indonesia dengan kualitas pendidikan terendah di Indonesia. Jadi itu yang saya sangat prihatin gitu. Jadi kalau bisa ya pendidikan di daerah timur itu lebih diperhatikan gitu, khususnya Nusa Tenggara Timur pastinya. Jadi kita harus juga mengembangkan sumber daya manusianya, meningkatkan kualitas pendidikan pastinya, dan juga keterampilan masyarakat. Sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita nih ya. Di NTT itu banyak nih yang namanya kekayaan alam, itu bisa kita manfaatkan. Contohnya kita bisa memberikan suatu kerajinan tangan, kita bisa jual, kita bisa ekspor gitu ke luar negeri. Jangan memakai produk luar negeri saja, tapi kita harus ekspos produk dalam negeri buat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kayak gitu. Dan menurut saya itu sih. Satu lagi, sektor pariwisata ya, menurut saya kenapa gitu, tiket untuk ke sana ataupun tiket untuk ke destinasi Indonesia itu jauh lebih mahal daripada ke luar negeri. Contohnya aja nih, misalnya kita ke Malaysia ataupun Singapura, itu tiketnya jauh lebih murah daripada kita ke destinasi tempat atau daerah yang di Indonesia. Saya jadi bingung. Jadi tolong itu diperhatikan ya, untuk pemerintah daerahnya atau pemerintah pusat untuk bisa memperhatikan hal tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam dari saya pamit undur diri jika ada salah kata dan juga salah pengucapan ataupun
sikap saya yang menyinggung perasaan kalian semua, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.